Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi yuftiru bihi shaim. Waladhi yuftiru bihi shaim asratu asya'ah ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jaufi. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang nomor 1 dan nomor 2 adalah masuknya sesuatu benda secara sengaja sampai pada lubang tubuh. Lubang tubuh itu seperti mulut, telinga, kemudian hidung, anus, dan kemaluan. Jadi ini lubang-lubang yang terbuka secara alamiah. Ketika kemasukan suatu benda, maka puasa seseorang itu akan batal. Baik kemasukan benda cair ataupun benda padat, maka puasanya akan batal. Dan juga ketika ada kemasukan sebuah benda yang tidak melalui jalan-jalan yang semestinya, seperti karena luka di kepalanya, kemudian luka tersebut bisa tembus sampai kepala, itu juga menyebabkan puasanya batal. Dalam kitab ini disebutkan au-ghairimu fatihi kalusuli ilal ma'munah ila roksi, yakni sebuah luka yang bisa menerus luka tersebut sampai kepada kepala. Artinya semua hal yang bisa menyebabkan lubang-lubang dari manusia itu kemasukan sebuah benda, maka puasanya akan batal. Kecuali kalau lubang-lubang itu tidak sewajarnya, seperti karena disuntik. Suntik itu tidak membatalkan puasa. Atau juga karena infus, itu juga tidak membatalkan puasa, karena lubang tersebut bukanlah lubang yang semestinya dan tidak nembus menerus sampai ke maidah, pada lambung ataupun pada kepala. Perlu kita garis bawahi dan perhatikan bahwa ketika lubang-lubang yang ada di dalam tubuh seperti mulut, hidung ini kemasukan sebuah benda, kalau ukuran dari mulut itu sampai makhraj kha, wakila itu hak, masukkan sampai tenggorokan sini, maka puasanya akan batal. Kalau cuma masih di lidah, tidak apa-apa. Makanya orang yang berpuasa masih diperbolehkan untuk melakukan siwakan, tetap disunahkan siwakan. Juga tetap disunahkan untuk berkumur. Berkumur itu kan juga memasukkan air pada mulut. Selama tidak ditelan sampai tenggorokan, makhrajnya kha atau hak, itu berarti puasanya tetap sah. Tapi kalau sampai masuk ke dalam kha atau wakilah hak, puasanya akan batal. Lalu telinga juga seperti itu. Jangan sampai kita sembrono ketika mandi sehingga telinga ini kemasukan air. Kalau karena kita itu ceroboh karena sembrono, kemudian waktu kita puasa terus telinga kita kemasukan air, puasa kita akan batal karena sebab sembrono itu. Kalau kita sudah berhati-hati, nah, namun kita tetap kemasukan, itu beda lagi, karena yang terhukum adalah yang dia yang ceroboh dalam syariat itu. Juga orang yang sakit, orang yang ambeien itu kan kadang diobati dengan obat seperti seperti pil tapi besar. Obatnya itu dimasukkan melalui dubur, melalui anus, itu juga membatalkan puasa. Lubang-lubang itu
ketika kemasukan benda baik padat ataupun cair tetap membatalkan puasa. Harus juga diperhatikan ketika seseorang itu, mungkin orang-orang perempuan, ketika istinja, jari-jari jangan sampai dimasukkan ke lubang kemaluan. Lubang kemaluan itu nanti membatalkan puasanya. Jadi kita berharap dengan ilmu kita mengaji, apa yang kita diperintahkan oleh Allah, ibadah kita sesuai dengan tuntunan syariat kita, sesuai dengan harapan puasa kita menjadi puasa yang sah dan juga makbulah. Puasa yang sah, yang benar secara syariat dan juga diterima